karena itu tadi saya sampaikan di awal mula, ya, sesuai dengan resolusi 181, mau dijadikan entitas tersendiri. Oke. Ya kan, supaya apa? Tidak direbut-rebutkan. Ya. Entitas tersendiri di bawah supervisi PBB, dibuka sebagai kota internasional, ya kan? Sehingga apa? Sehingga semua bisa masuk, semua agama bisa berziarah ke situ, aman. Tetapi itu kesepakatan itu belum pernah sampai sekarang tercapai. Karena tadi saya sampaikan. Perang 67 itu menjadi titik balik yang sangat dahsyat bagi negara-negara Timur Tengah, bagi negara Arab dan bagi Israel. Karena perang 5 hari tahun 67. 67 ya. Itu Israel merebut sejumlah wilayahnya milik Arab. Oh. Kalau kamu pernah dengar namanya dataran tinggi Golan, di utara tuh, perbatasan Palestina dengan Suriah sana, itu kan dikuasai Suriah. Tapi dalam perang 67 direbut Israel. Kalau pernah dengar Nabi Musa kan Sinai, tadi saya Sinai, ya, Sinai itu yang dikuasai oleh Mesir direbut oleh Israel juga. Yang tadi saya sebut Gaza, Gaza itu kan sejak tahun 48 perang tadi ada di bawah kontrolnya Mesir. Betul. Ya, itu direbut oleh Israel. Israel juga ya. Gaza dibuat Israel, Sinai, dan Yordania yang sejak tahun 48 perang 48 itu menguasai wilayah tepi barat. Disebut tepi barat karena apa? Sebelah barat Sungai Yordan. Ada Sungai Yordan ini tepi barat. Kalau tepi timur Yordania. Nah, tepi barat. Kalau orang-orang pada ziarah kan lewat sini kan. King's Bridge itu. Seperti itu. Jadi tepi barat itu dikuasai Yordania, direbut oleh Israel. Tepi barat. Di situ ada Danau Galilea dan sebagainya, daerah subur itu. Baru utara daerah subur. Terus kemudian ini yang paling dasar. Yerusalem Timur. Ya, Yerusalem Timur, di Yerusalem Timur itu ada wilayah yang disebut Kota Lama. Kota Lama. Kota Lama. Itu ada kayak keraton, ada temboknya, ya. Tempat perziarahan. Jadi ziarah 3 agama Abrahamik, Yahudi, Kristen dan Muslim, Islam, itu punya tempat ziarah di situ. Itu kota yang sangat penting bagi 3 agama Abrahamik tadi. Nah itu sebelumnya dikuasai oleh Yordania dalam perang 67, direbut juga oleh Israel. Direbut. Jadi habis-habisan itu. Nah ini dari sini persoalan muncul, Bung. Tadi Ben, tadi. Karena apa? Karena kan Israel memperluas wilayah. Ya kan? 200-an ribu pengungsi, ya kan? Yang diusir dari kampung halamannya. Ketiga perbatasan. Perbatasan mana? Wilayah Israel mana? Kalau ada berdua pernah dengar perjanjian Oslo misalnya, kan sudah ditebuskan, tapi kemudian Israel bangun permukiman baru. Tambah lagi, ya kan? Yang juga penting air, Bung. Air. Air tawar kan sangat penting untuk di Timur Tengah. Di sana ada Danau Galilea. Dari Sungai Yordan masuk Galilea, Danau Genesaret, Galilea apa namanya, Genesaret, Galilea, laut, ya, terus kalau turun nanti sampai ke Laut Mati, ya kan? Sungai Yordan, terus nanti Danau Galilea, ada sungai lagi masuk ke Laut Mati. Di sini tawar, di Laut Mati udah di asin. Kalau di bawah lagi, ya kan? Pernah kan, Ben? Ya pernah ke sana, mati juga waktu itu. Nah, itu air tawar itu, Bung, itu menjadi sangat penting. Jadi ada persoalan itu. Nah, kembali ke Gaza tadi. Tapi memang sebentar. Itu waktu pengungsian pertama ke Gaza. Itu memang masih aman ya begitu? Aman, Bung. Karena ada di bawah kekuasaan Mesir. Oke. Ya, Mesir. Gaza itu wilayah itu. Gaza itu dulu ya kan tempatnya agak mundur sedikit. Gaza itu dulu dalam sejarahnya, disitulah tempatnya orang-orang Filistin. Ya, orang-orang laut itu. Yang menurut sejarah ada yang menyebut dari Kreta, Pulau Kreta. Ada yang nyebut dari Viking. Viking kan di utara, kan? Eropa utara sana. Manusia laut lah. Laut lah, hidupnya di laut. Jadi di daerah itu, di Gaza City, Gaza itu, nah daerah itu, ya, itu disebut sebagai
lintasan laut. Atau jalan yang menghubungkan dari Alexandria Kairo ke arah wilayah di Irak Baghdad sana. Itu jalan kuno itu, Bung. Iya, iya. Oke. Jadi itu jalan kuno. Pedagang-pedagang sudah lewat situ dulu. Kafilah lewat situ. Iya. Naik terus lewat situ. Nah, itu lewat situ. Nah, memang ke situ aman. Karena di bawah kekuasaan Mesir. Jadi masih aman. Ya, jadi saya katakan itu problemnya. Ya. Ketika terjadi Gaza yang 2008, itu juga orang-orang kan tertekan. Orang-orang Gaza itu wilayah Gaza yang tidak begitu luas itu ibarat kata ada yang nyebut sebagai penjara terbesar di dunia. Gaza. Kenapa penjara? Nah, karena apa? Karena itu cuma kecil banget, 37 km atau berapa lah, gitu ya, nggak jauh, nggak panjang lah. Sebelah baratnya adalah Laut Mediterania, Laut Tengah. Di situ diblokade oleh Israel. Nggak ada bisa laut masuk. Hanya berapa mil saja untuk nelayan Gaza, Palestina mencari ikan di situ. Nggak bisa lebih, diblokade. Bagian utara, ya kecil itu, berapa 10 km, 15 km, Israel di situ. Wilayah Israel dijaga-jaga sudah. Ya kan? Di bagian selatan, bagian timur, Manjang itu Israel juga. Dijaga semua. Tidak bisa orang, meskipun tadi saya katakan cuma pagar kawat berduri, itu di mana-mana, tapi harus kalau orang mau keluar masuk harus ada pintu gerbang, ada checkpoint di situ. Di selatan juga sama, ada Mesir di situ dan ada wilayah Israel. Jadi orang yang di Gaza itu nggak bisa keluar. Sehingga ketika terjadi perang 2008 itu, pintu gerbang Rafah ditutup, Bung. Ya sengsara banget. Orang sakit, kena bom, orang nggak bisa keluar. Sementara rumah sakit di situ nggak lagi kayak di sini misalnya COVID banyak banget, rumah sakit nggak nampung lagi, mau diapain? Sama waktu perang itu, mungkin sekarang juga seperti itu ya. Jadi sekarang itu lebih dahsyat lagi kan. Itu nggak bisa keluar dari Gaza. Hanya kemudian Mesir kesepakatan dengan Uni Eropa dan kemudian dengan Israel membuka itu khusus untuk orang sakit dibawa ke Mesir. Gitu. Tapi kalau dengar cerita tadi memang kayaknya Israel itu punya naluri ekspansionis ya. Ya mungkin begitu ya. Kalau kita lihat misalnya sejarah datang tadi ya, meskipun mereka mengatakan pulang kampung, gitu kan, pulang kampung, tapi kemudian kan mula-mula beli, kemudian merebut, kemudian setelah perang 67 tahun sekian 90-an gitu memperluas wilayah pendudukan. Nah, mungkin itu, ya kan, memperluas wilayah pendudukan. Itu kan wilayah pendudukan itu kan di tepi barat itu kan sebetulnya berdasarkan kesepakatan Oslo, ya prinsip-prinsip Oslo kan harusnya secara bertahap dikembalikan kepada Palestina, ya kan? Tetapi yang terjadi apa, Ben? Pak Zul, yang terjadi adalah Israel pelan-pelan tapi pasti memperluas wilayahnya dengan membangun permukiman baru di wilayah pendudukan. Saya sebut pendudukan adalah di wilayah tepi barat yang di situ diduduki oleh tentara Israel. Di situ dibangun perumahan-perumahan baru. Itu bagus-bagus, mewah bom perumahannya. Mewah. Termasuk Yerusalem ya? Di luar Yerusalem. Di timur Yerusalem. Jadi pendudukan itu di timur Yerusalem. Kayak kota-kota satelit gitu. Kota satelit kayak BSD, kayak gitu-gitu ya. Ada modelnya kan mesti apa namanya kayak apartemen, tetapi kualitasnya bagus dan menurut orang-orang sana saya pernah tidur di rumahnya mereka di wilayah pegunungan sana, diceritakan setiap rumah kamu harus cek, setiap rumah punya bunker. Rumah punya bunker. Itu syarat membangun rumah harus punya bunker. Karena apa? Mereka merasa bahwa sekelilingnya musuh. Kayak sekarang ini dibom, diroket, jebret. Jadi kalau kita pergi ke sana di halte bis, ini ada bunkernya juga. Oh iya? Ada, halte bisnya ada bunkernya. Jadi kalau misalnya ada tembakan dari Hamas atau dari Gaza gitu, itu sirene kan langsung bunyi, semua sirene bunyi otomatis, ya kan? Itu orang langsung yang dekat mana mesti masuk bunker. Kalau nggak bisa masuk ke rumah, di mana ada halte masuk bunker. Jadi Bung Trias
sempat lihat rumah-rumah itu ya? Oh, makanya saya tidur di situ seminggu. Oh. Dan pas ada serangan nggak itu waktu itu lalu? Oh, pas aman. Pas aman. Pas aman. Ah, itu puji Tuhan, alhamdulillah. Pas aman, itu pas aman Bang. Jadi bisa Ya, ya, berusuhan ya, ya. gitu. Ketika saya di Gaza kan perang. Ya, ya, ya. Ya Gaza perang, aduh gitu.